Mozaik Indonesia RRI Pekanbaru. Selamat sore pendengar, salam jumpa saya Rani Januari ini dalam program Mozaik Indonesia untuk pencegahan stunting pada sore hari ini. Dan senang sekali sore hari ini kita langsung dari Puskesmas Pekanbaru Kota dan sudah bersama saya ada dua narasumber saya di sore ini, yaitu Kepala Puskesmas Pekanbaru Kota, Dr. Leni Marzal. Assalamualaikum, selamat sore dokter. Waalaikumsalam, selamat sore Ibu. Iya, kabar baik dokter? Alhamdulillah, sehat Ibu. Alhamdulillah sehat. Kita harus sehat ya dokter ya. Iya, harus sehat. Baik, dan narasumber saya yang kedua adalah penanggung jawab gizi di Puskesmas Pekanbaru Kota. Ada Ibu Elia Sri Wahyuni. Ibu Elia, selamat sore. Selamat sore. Kabar baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik, kita akan membahas ya seputar upaya pencegahan stunting di Kota Pekanbaru karena memang saat ini ya untuk pencegahan stunting ini lagi digalak-galakannya untuk pemerintah kita ya, dan khususnya mungkin di pemerintah Kota Pekanbaru dan terutama di Pekanbaru Kota yang memang pencegahan stunting ini terus dilakukan ya Ibu ya. Baik, kita ke Dr. Leni terlebih dahulu ya. Dr. Leni, ini kan pencegahan stunting terus dilakukan di Puskesmas Pekanbaru Kota. Nah, mungkin seperti apa peran dan upaya Puskesmas Pekanbaru Kota dalam pencegahan stunting ini, dokter, untuk Pekanbaru? Ini kan udah berapa tahun ya kita melakukan pencegahan penurunan stunting, mempercepat penurunan stunting. Nah, kami dari Puskesmas Pekanbaru Kota berkoordinasi dengan ini PJ program gizi saya dan UPIKA kecamatan. Ini kita melakukan awalnya dulu sampai sekarang nih pun, nah ini mau akhir tahun kita lakukan pendataan dulu. Pendataan balita yang ada di wilayah kerja kita semua. Kemudian ibu hamil yang ibu calon pengantin yang akan pasti dia akan hamil. Kemudian bayi yang akan kita pantau untuk tumbuh kembangnya. Nah, itu kan kita data semua, kemudian akan kita pantau per wilayah apakah dia kalau ibu catinnya sehat nggak pada waktu kehamilannya, karena mulainya dari sebelum ya untuk mencegah stunting ini. Nah, jika bayi ya kita ajak untuk datang ke posyandu untuk penimbangan dan bagaimana meningkatkan gizinya. Nah, kalau yang sudah balita ini sudah dipantau sama Bu Lia mana kecenderungan yang akan terjadi gizi buruk dan kecenderungan stuntingnya. Tapi kalau sebelum mungkin kita bahas panjang lebar. Untuk di Pekanbaru Kota ini seperti apa Bu kondisi stunting khususnya untuk di wilayah Pekanbaru Kota? Kita dari 6 ya Li. Tahun lalu tinggal 5, jadi udah turun. Karena kan stunting kalau udah ditetapkan stunting 5 tahun kemudian baru kita selesai stunting gitu. Nah, alhamdulillah sudah berkurang dan tidak ada semoga tidak ada lagi temuan anak stunting di wilayah Pekanbaru Kota ini. Oke, berarti ini tidak menjadi lokus utama tidak lokus stunting ya. Baik. Dan bagaimana mungkin koordinasi dan dukungan pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini dalam program penurunan stunting, terutama di Puskesmas Pekanbaru Kota? Nah, camat sebagai pemangku wilayah Kecamatan Pekanbaru Kota serta UPIKA yang lain, kepolisian, Kapolsek, Babin dan Ramil ya, Koramil ya, serta yang UPIKA yang lainnya itu konsen dalam kegiatan penurunan percepatan stunting, karena ini suatu presiden suatu hal yang harus kita selesaikan karena itu akan menjadi catatan di pertanggungjawaban ke Pemko gitu. Nah, apa yang telah dilakukan kecamatan, puskesmas dan UPIKA yang ada di kecamatan untuk mencegah mempercepat penurunan stunting ini. Nah, kita lakukan koordinasi, kemudian jika ada yang perlu kita lakukan, memberikan makanan tambahan, memberikan
pola hidup bersih sehatnya pada anak tersebut. Nah, itu kita lakukan bersama-sama dengan UPK kecamatan, dan Ibu alhamdulillah Ibu camatnya sangat konsen kalau Ibu ini gimana kita turun atau bagaimana lakukan. Nah, kita rapat bersama itu, insya Allah kami sangat berkoordinasi dengan kecamatan. Oke. Tapi sejauh ini bagaimana sih masyarakat memahami stunting terutama mungkin di Pekanbaru Kota ini, Bu? Apakah sudah memahami sejauh ini? Ada kan yang masih beranggapan stunting itu apa sih gitu ya? Atau apa namanya? Ya mungkin dikasih makan ini dulu sehat-sehat aja. Ada nggak Ibu yang seperti itu masih Jadi beranggapan? mungkin kalau saya sih garis besar nanti Ibu Lia lah ya, karena dia setiap bulan akan memantau seluruh balita yang ada, bayi dan balita yang ada di wilayah ini, mungkin nanti ditambahkan oleh Ibu Lia. Nah, hampir rata-rata sih sudah ngerti stunting, tapi dalam pikiran mereka itu pendek gitu. Nah, saya kurang setuju stunting itu dianalogikan dengan pendek. Kenapa? Dulu presiden, pejabat-pejabat kita juga pendek-pendek, tapi bukan itu, tapi pertumbuhan yang terhambat itu yang kami sampaikan, yang sering akan saya sampaikan kepada masyarakat. Nah, ada yang mengerti, ada yang tidak mau peduli, ada yang saya udah gitu, maksudnya mereka pokoknya saya udah kasih makan, dan mereka tapi kalau kita temukan, kita berusaha untuk bagaimana menekankan kepada keluarganya supaya jangan sampai terjadi perlambatan pertumbuhan kepada anak tersebut gitu. Baik. Nah, kita tambahkan oleh Jadi memang terus dilakukan diedukasi terus kepada masyarakat ya, promosi dokter ya. kesehatan yang kami lakukan setiap saatnya. Kan bergabung dengan Disdalduk ya, masalah stunting ini. Oke. Baik, kita ke Ibu Elia. Bu Elia, ini kan langsung ke lapangan ya untuk memonitor, untuk juga memantau bagaimana gizi dari balita-balita kita dan juga ibu hamil dan lain-lainnya. Ini seperti apa kondisi di lapangan ini, Bu Elia? Ya, terima kasih. Untuk saat ini sampai dengan tahun ini kondisi di lapangan untuk SUS Pekanbaru Kota, kita stunting sampai saat ini ada 5 orang yang stunting. Jadi yang stunting 5 orang ini setiap saat kita melakukan pemantauan berkala, mulai dari penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, dan menentukan status gizinya. Untuk upaya-upaya yang sudah kami lakukan selama ini, yaitu salah satunya yaitu pemberian makanan tambahan. Pemberian makanan tambahan mulai dari ibu hamil juga ya Bu, dari ibu hamil sama untuk balitanya juga. Jadi khusus untuk balita kita sudah berjalan ya Bu, sudah berjalan kemarin tuh khusus gizi kurangnya udah 56 hari. Udah kami evaluasi juga pemantauan di lapangan ya, hampir 80% mereka mengalami kenaikan. Kalau untuk pemberian makanan tambahan ini kita langsung pengantarannya dari puskesmas langsung ke lapangan gitu. Terus yang kayak yang lainnya juga yang kami lakukan yaitu salah satunya edukasi kepada ibu balita untuk meningkatkan pengetahuan mereka bagaimana memberikan pola makan yang baik gitu, yang bagus gitu. Kemudian kerjasama juga lintas program ya dengan Bidan KIA juga salah satu cara pencegahannya itu mengadakan kelas ibu hamil dan kelas balita yang ada di lapangan atau di posyandu. Juga sanitasi lingkungan, kerjasama juga dengan lintas program yang penanggung jawab Keslingnya untuk memantau kondisi ketersediaan air bersih, kemudian lingkungan. Nah, kemudian yang perlu juga lintas sektor kami yang kami apresiasi juga kepada Ibu Camat kami yang sangat memberikan dukungan yang 100% kepada kami untuk masalah-masalah yang di lapangan, selalu berkoordinasi dengan camat, lurah, bahkan dengan Karder dan RW-nya juga. Oke. Ini ada 5 orang tadi yang dokter dan juga Ibu Elia katakan. Ini status dari keluarga atau perekonomian seperti apa nih dokter Eli? Untuk dari yang 5 stunting ini ya, dari yang 5 ini status sosial ekonominya memang menengah ke bawah rata-rata. Rata-rata dari yang utama itu memang dari status sosial ekonominya. Oke, memang kebanyakan dari yang status ekonomi ke bawah begitu ya. Oke, baik. Dan kondisinya seperti apa untuk saat ini Bu Elia?
Kalau untuk saat ini mereka dari yang berlima ini yang kami pantau dari status gizi dia udah ada 2 peningkatan dari status gizinya yang udah hampir mencapai normal. Ya walaupun ini PMT-nya sudah selesai yang pemberian makanan tambahan, tetap kami lakukan edukasi kepada ibunya tentang pemberian makanan dia 24 jam yang kami pantau terus yang kami lakukan wawancara kepada ibu dari balitanya apa saja yang mereka makan dalam satu hari itu. Kalau mereka kendala-kendala yang ada di lapangan itu, ya kadang-kadang dari ibu balita itu dia apa namanya tuh kesibukan mereka juga dari rata-rata mereka kan pedagang ya Bu, pedagang. Jadi dia tidak bisa 100% mengontrol pola asupan untuk yang dikasih kepada ibu balitanya. Itu yang rata-rata yang ini yang jadi Yang menjadi kendala tantangan gitu. ya. Iya, ya seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk saat ini untuk sebagai apa namanya orang tua tidak adakah yang mungkin menolak atau masih juga stigma-stigma dari stunting itu yang masih menolak hati dari orang tua begitu? Kalau yang itu ada sebagian dari ibu dari balita-balita stunting ini dia nggak terima kalau dibilang anaknya umpamanya stunting seperti itu. "Oh enggak Bu, anak saya sehat," seperti itu kan, "anak saya kok berat badannya normal." Mungkin mereka itulah yang kami berikan informasi kepada ibu balitanya tentang apa status gizi dari anaknya. Tapi selama ini yang udah kami jelaskan mereka alhamdulillah udah memahami, terus kami dengan adanya edukasi pemberian PMT mereka dengan senang hati menerima, bahkan mereka mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Puskesmas juga kan sudah memberikan ini makanan tambahan kepada anaknya seperti itu. Oke. Bu Elia sebenarnya apa sih pemenuhan gizi seperti apa sih untuk anak-anak stunting ini Bu Elia? Bagaimana untuk gizi yang seharusnya yang dibutuhkan oleh anak-anak stunting? Sebenarnya secara umum ya Bu, untuk pemenuhan gizi khususnya kalau stunting kan kalau kita anak stunting ini kan kita harus meningkatkan proteinnya ya kan, protein kan banyak sumbernya Bu, terutama dari protein hewani dan juga nabati. Tapi yang utama kali itu adalah protein dari hewaninya, terutama itu telur gitu kan Bu. Jadi cuman dari beberapa dari anak-anak stunting ini dari orang tuanya gitu kan dia menganggap nanti makan telur Bu, nanti alergi. Jadi dia menganggap masih ada kepercayaan yang dia menganggap itu tabu lah bagi mereka gitu kan. Jadi makan ikan Bu seperti itu. Nanti makan ikan Bu nanti alergi jawabannya seperti itu. Jadi kami berusaha untuk merubah pola pikir dari orang tua bahwa yang mereka anggap itu salah jadi bisa diluruskan kembali kalau jadi anak itu bisa diberikan makanan yang gizi seimbang memenuhi protein untuk mencegah terjadinya stunting tadi. Oke. Jadi protein, seratnya juga ya Bu ya? Seratnya juga dan itu juga harus diberikan sehari 3 kali ya? Itu makanan pokok Bu, Makanan untuk pokok. makanan pokok kita kan 3 kali sehari ditambah lagi dengan 2 kali selingan seperti itu. Berarti memang harus wajib snack juga ya untuk Iya Bu, anak-anak iya, juga ya? apalagi dengan kondisi anak-anak yang masa tumbuh kembangnya dia yang sudah aktif berlari gitu kan, jadi dia memang betul-betul memenuhi kebutuhan kalorinya yang seimbang. Jadi dengan 3 makanan pokok dengan ditambah lagi dengan 2 kali selingan seperti itu. Oke. Bu Dokter Nani, bagaimana mungkin kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan sektor swasta mungkin yang dalam mengurangi angka stunting, terutama mungkin di Pekanbaru Kota nih, Bu Leni? Mungkin ada kalau di Posyandu ada CSR-nya ya, CSR, kemudian memberikan makanan tambahan kepada balita-balita dan Bu Camat tuh suka mengumpulkan sini kan banyak pengusaha-pengusaha ya Bu, nanti mereka membuat proposal bagaimana supaya bukan dalam bentuk uang tapi bagaimana memberikan makanan tambahan kepada balita-balita stunting tersebut. Dan kan di pemerintah kita berikan apa ya? Dana BAS, saya lupa namanya. Dana BAS nanti kunjungan kepada balita yang dipastikan ini balita ini diberikan bantuan makanan dan itu dari pemerintah. Nah dari dana pusat itu PMT tambahan ya.
yang kita berikan selama 56 hari dan dananya dari dana pusat yang kita kelola sendiri, dan makanan itu udah diatur sama teman-teman gizi dari dinas, dipantau dinas dan diatur oleh teman-teman ahli gizi dan dikontrol oleh petugas kesehatan Keslingnya. Makanannya udah benar dan pengantarannya tepat waktu supaya makanan tidak basi dan dipastikan balita memakan makanan tersebut. Nah, pada waktu sebelum pemberian makanan tambahan tersebut, kita kumpulin nih balita-balita yang cenderung yang akan berat badannya kurang nih gitu, yang ini Bulia yang tahu siapa balitanya gitu kan. Kumpulin dengan orang tuanya dengan komitmen, nih kita kasih makan ya Bu gitu, setiap hari harus dimakan. Kemudian setiap minggu nanti kita kunjungi untuk timbang berat badan lagi, gitu. Nah, termasuk ibu hamil yang kurang gizi kalorinya, yang lingkar lengannya kurang dari 23, kan itu pasti kecenderungan anaknya pasti BBLR gitu, berat badannya pasti rendah gitu kan. Nah, kecenderungan seperti itu, dan kita pemerintah juga konsen untuk memberikan makanan tambahan tersebut. Tahun depan juga masih ada program seperti itu, bagaimana pencegahan penurunan stunting tersebut gitu. Ini kan di Puskesmas Pekanbaru Kota ada berapa wilayah? Yang paling 6 konsen kelurahan, kita 6 kelurahan. Yang paling konsen kita di mana nih, Dokter? Kalau untuk data anak stunting kita itu ada di 3 kelurahan, tapi yang agak banyak itu di Kelurahan Sumahilang. Yang 3-nya lagi, yang 1 di Tanah Datar, yang 2 lagi di Kota Baru gitu. Jadi ada 5 anak itu stunting. yang menjadi fokus menjadi fokus kami, fokus utama, dan itu juga menjadi kerawanan juga ya, tingkat mungkin dari tingkat perekonomian tadi yang seperti dokter dan juga Ibu Eli. Nah, Ibu Elia katakan tadi. Baik, untuk program edukasi ada tidak, Dokter? Wajib ya, kita lakukan program edukasi. Kelas ibu hamil ada, kelas ibu balita juga ada, dan kita turun ke posyandu juga ada. Nah, itu bukan hanya di puskesmas, kadang 3 kali seminggu kita lakukan edukasi segala yang bermasalahan tentang kesehatan. Nah, di sini kebetulan ada dokter intensif, dokter gigi intensif, dokter intensif, adik-adik perawat yang kerja PKL di sini. Nah, itu kita aktifkan untuk melakukan promosi kesehatan. Jika kami kan untuk pembelajaran mereka juga. Nah, itu kita dengan pihak Promkes, penanggung jawab Promkes, memberikan materi-materi yang akan disampaikan kepada masyarakat. Kadang kalau yang misalnya ada pertemuan di kelurahan atau di masjid, kita lakukan juga penyuluhan bagaimana supaya anak dan masyarakat terscreening kesehatannya. Oh ya, saya mau promosi juga ILP, posyandu ILP. Posyandu ILP itu adalah posyandu siklus hidup. Jadi sekarang nih posyandu ini bukan hanya untuk balita saja, tapi seluruh umur, sepanjang umur ya. Sepanjang umur. Maksudnya dari 0 sampai meninggal gitu. Silahkan datang ke posyandu untuk screening kesehatan untuk mencegah penyakitnya. Jika ditemukan penyakit, datang ke Pustu atau ke posyandu. Itu dari Kementerian Kesehatan. Sudah melakukan posyandu ILP. Nanti tahun 2025 ada lagi posyandu yang berintegrasi dengan sektor-sektor lainnya. Jadi bukan hanya kesehatan saja. Jadi posyandu itu bukan hanya saya identik dengan anak-anak dan ibu hamil ya, tapi juga semua umur dan semua kalangan. Silahkan datang gitu untuk di screening, tapi bukan untuk pengobatan, untuk screening. Nah, sekarang namanya bukan posyandu balita lagi, tapi posyandu ILP. Integrasi layanan primer. Oke, baik. Jadi lebih tahu kita ya penyakit-penyakit, terutama mungkin menjadi fokus kita juga di Puskesmas Pekanbaru Kota. Ibu Elia, pengawasan seperti apa dilakukan ini, Bu Elia? Untuk pengawasan kami di lapangan, khususnya balita stunting, kami setiap minggu melakukan pemantauan di lapangan untuk melihat status gizinya, juga mereview kembali
recall 24 jam makanan-makanan apa aja yang sudah diberikan kepada anaknya untuk memantau apakah yang sudah dimakan sama anaknya itu masuk enggak, terserap enggak semuanya gitu. Karena memang rata-rata di daerah kami ini Bu, ibu-ibu balitanya tuh rata-rata dia berjualan di pasar gitu. Jadi untuk mengontrol itu memang agak susah seperti itu. Jadi itulah yang salah satu pengawasan yang kami lakukan di lapangan pemantauan status gizi secara berkala seperti itu. Tidak lepaslah dari kami gitu Bu. Selagi dia tinggal di wilayah kami itu pasti akan kami pantau setiap setiap minggu, setiap bulan seperti itu. Oke. Banyak juga mungkin yang bertanya stunting itu dideteksi dari umur berapa sih Bu Elia? Apa dari lahir kah atau seperti apa mungkin balita sendiri yang terdeteksi stunting begitu dari umur? Sebenarnya kalau deteksi stunting itu kalau dia dari bayi baru lahir itu kalau dia panjang badannya itu dia sudah di bawah 48 atau 47 itu kan udah berisiko stunting ya Bu. Tapi kita kan akan melakukan pemantauan secara berkala setiap bulannya. Apabila nanti di umur dia sampai 6 bulan masih belum sesuai juga dengan tinggi badannya menurut umur, ya nanti kita udah tetap melakukan pemantauan. Nanti di umur 6 bulan itu kita udah bisa juga untuk mendiagnosa dia stunting atau tidak seperti itu. Karena dia memang kalau program dari dana BAS ya Bu, dari Daldu KB-nya memang pemberian bantuan dari dana BAS itu dia diutamakan anak yang di bawah umur 2 tahun. Kalau walaupun dia stunting masih di antara 2 sampai 3 tahun, tapi memang diutamakan di bawah 2 tahun karena kan masih 1000 HPK. Jadi untuk mengejar kekurangan dari asupan zat gizinya masih bisa cukup kuat untuk mencapai status gizinya gitu. Jadi sebenarnya dari umur 0 itu juga udah apabila panjang badan lahirnya di bawah 48 kita udah wanti-wanti gitu. Ya Bu, konsulkan juga tapi kita konsulkan juga ya gitu untuk memastikannya. Jadi sekarang bukan hanya pendeknya saja tapi memastikan ke dokter spesialis ini stunting atau tidak supaya jangan menjadikan bias gitu kan. Itu karena kan makin anak pendek stunting terus makin banyak tuh yang kita masih gitu. Tapi dokter spesialis anak ya untuk menentukan mastikannya kalau dia ini curiga ini nggak nampak, nanti petugas gizi kami akan merujuk ke dokter anak yang sudah ditunjuk oleh dinas kesehatan untuk menentukan stuntingnya. Jadi nampakkan sedikit. Jadi walaupun ibaratnya kami sudah menentukan status gizi, anak ini stunting, udah lakukan pengukuran seperti itu. Tetap kami akan melakukan konsultasi atau rujukan ke spesialis anak. Apakah anak ini stunting atau tidak seperti itu. Oke, baik. Tapi stunting itu bisa sembuh ya, Bu ya? Bisa ya? Enggak, maksudnya kita memantau supaya pertumbuhannya baik, dia kan tetap tinggi badannya pasti akan bertambahnya sedikit. Nah, nanti selesai stunting itu di umur 5 tahun, 60 tahun. Jadi data ini misalnya 5 nih, kalau dia masih belum sampai umur 5 tahun nggak akan kurang. Jadi anak stunting sampai umur dia 5 tahun, kalau 5 tahun 1 hari dia bebas, dia udah nggak dimasukkan data stunting lagi. Jadi kenapa 5 terus ya? Tahun depan kan dia udah naik berat badannya, tingginya nambah sedikit gitu ya kan Li? Tapi dia karena masuk data stunting sampai umur dia 5 tahun, dia akan tetap dipantau sebagai balita stunting. Makanya itu data itu udah sampai ke Menkes. Nggak bisa kita, ini dihapus aja ya. Nggak bisa karena ini dihapus aja karena udah bebas stunting ya. Karena itu sudah masuk dari data ya untuk anak stunting. Baik, ini kan ada juga peran teknologi ya. Dokter, karena memang sekarang juga berbau teknologi. Kalau untuk peran teknologi ini seperti apa dokter untuk data dalam upaya penurunan stunting terutama di Pekanbaru Kota? Data yang teknologi ya mungkin kalau promosi dalam bentuk sosial media. Kalau kita data tuh pakai EPPGM ya, Li, itu yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, data itu sasaran balita yang ada di khususnya Puskesmas Pekanbaru Kota dan seluruh di Indonesia itu wajib memasukkan datanya by name, by address, by nick. Nah, jadi masuk datanya sampailah ke Kemenkes, data itu dan dipantau oleh Kemenkes.
Ada juga data SSGI ya. Iya, Iya, nanti iya. biar sampaikan. Iya, Ya, kalau untuk dari teknologi, kalau kami yang dari tenaga gizinya kan ada aplikasi dari Kemenkes yaitu EPPGBM. Jadi setiap balita stunting yang ada sama kami itu kami laporkan lewat aplikasi dan data ini langsung dibaca oleh Kemenkes. Ya, ini data yang untuk dari Kemenkes. Tetapi ada juga ini sumber data juga dari SSGI. Kalau SSGI ini juga dari Kemenkes, tetapi dia menggunakan untuk pelaksanaan turun di lapangannya itu menggunakan tenaga enumerator. Ya enumerator. Tugas kami di sini yaitu menunjuk, memberikan arah kepada adik-adik enum, balita dia udah dapat data dari pusat. Ini data balitanya kami memberitahu ini alamatnya, ini jalannya seperti itu. Tapi kalau untuk tahun ini kita belum tahu hasil ya Bu, karena Iya. SSGI-nya masih berjalan masih sampai berjalan. Ya. akhir Desember. Akhir Desember nanti baru datanya nanti akan keluar dari Kemenkesnya langsung. Ya, untuk memvalidasi data, kalau kami ini benar-benar nggak datanya ini dibuat-buat atau dinaik-naikkan gitu. Jadi Kemenkes turun langsung untuk dengan provider yang swasta ya, mungkin menggait yang swasta untuk memastikan. Jadi diambil tuh secara acak. Kami hanya menunjukkan itu rumahnya, itu rumah balitanya. Jadi dia akan pantau benar nggak sesuai dengan alat ukur mereka sendiri. Mereka pastikan ini balitanya stunting atau tidak, gizi kurang atau tidak gitu ya Li. Iya. Nah, jadi kami hanya melihat. Jadi memvalidasi data yang sudah kami laporkan ke pusat. Dan mereka mengambil secara random acak. Dengan itu diketahui oleh Pak Sekda. Itu nanti sampai akhir Desember ini. Ya. Oke, baik. Ini kan menjelang 2025, apa sih dokter mungkin harapan target dari Pekanbaru Kota ini seperti apa dokter? Harapan saya target imunisasi kami bertambah, meningkat supaya masyarakat itu aware dengan anak-anaknya kalau penyakit akibat imunisasi bisa dicegah dari imunisasi yang setelah diberikan oleh pemerintah secara gratis. Datanglah ke posyandu untuk menimbang anaknya supaya tidak terjadi penurunan, kekurangan gizi pada anaknya jika berat badannya turun. Karena berat balita itu kan harusnya seperti mendaki, grafiknya naik bukan turun naik seperti itu untuk tumbuh kembang yang baik. Nah, itu yang sangat kami harapkan bersama Lia dan petugas kami, karena kalau turun naik berarti tingkat gizi anak nggak baik. Sementara mereka harapan bangsa yang kedepannya akan menjadi penerus kita gitu. Nah, itu yang kami harapkan capaian, berusaha untuk mencari inovasi bagaimana supaya dengan bekerjasama dengan kecamatan dan lintas sektor yang lainnya supaya balita-balita di Kecamatan Pekanbaru Kota ini sehat, tidak ditemukan bertambah stunting lagi kecuali yang pindahan. Kan dia ada pindahan juga, orang pindah ke sini, jadi datanya tambah ke kami gitu. Nah, mudah-mudahan semoga menjadi lebih baik ke depannya kesehatan khususnya di Puskesmas Kecamatan Pekanbaru Kota. Tapi untuk antusias masyarakat seperti apa nih dokter untuk datang ke puskesmas, terutama mungkin untuk posyandu, untuk anaknya, menimbang anaknya, karena itu sekarang lagi digalak-galakan kan di puskesmas. Iya, kami udah di posyandu itu ada pemeriksaan gula gratis, tensi gitu kan. Ada yang posyandu yang ramai datangnya, ada juga posyandu yang masih kurang, mungkin karena dia ke dokter spesialis, ke rumah sakit. Nah, itu yang kami usahakan supaya mereka ayo dong ke posyandu, ke puskesmas. Tapi kalau puskesmas sudah. Nah, karena sudah dari dulu program pemerintah tentang dengan UHC gratis ya, JKN yang dibiayai pemerintah, itulah diakses oleh masyarakat di sini. Jadi mudah-mudahan yang datang ke sini kadang-kadang berkonsultasi pengobatan ya, alhamdulillah mereka sudah mengakses layanan kesehatan di puskesmas kami.
Oke, mudah-mudahan terus meningkat ya untuk layanan posyandu terutama ya dokter, karena semua disediakan pemerintah gratis, kenapa enggak untuk dimanfaatkan ya? Mungkin Ibu Elia, apa nih Bu Elia himbauan kepada masyarakat terutama mungkin ibu-ibu untuk pencegahan stunting ini Bu Elia? Oke, terima kasih. Himbauan terutama kepada ibu-ibu balita, bawalah anaknya ke posyandu, ya kan? Karena posyandu juga nggak berbayar, gratis. Dengan adanya anak dibawa ke posyandu, jadi kita jadi tahu perkembangan dari status gizi anak, seperti itu. Jadi harapannya jumlah stunting di Puskesmas Pekanbaru Kota tidak bertambah lagi, kalau bisa zero ya Bu, zero stunting seperti itu. Jadi tingkatan layanan kami di posyandu ya udah cukup bagus ya sekarang ya semuanya gitu. Jadi harapan dari kami, saya sebagai tenaga gizi, datanglah ke posyandu, khususnya ibu-ibu balita, juga masyarakat yang lainnya juga gitu, untuk membawa anaknya, dan juga ibu hamil ya. Ibu hamil juga belum 100% mereka yang untuk datang ke posyandu gitu. Seperti itu aja. Ya, di sini promos juga di seluruh beberapa puskesmas udah mempunyai USG gratis gitu. Dan kalau ibu hamilnya kunjungan ke sini, kita USG, nggak perlu lagi ke spesialis ya. Maksudnya gratis loh. Kalau dia pakai BPJS langsung kita lakukan USG. Jadi itu disediakan dari Kemenkes juga. Kami mendapatkan bantuan dari Kemenkes USG kan untuk melihat perkembangan bayi masih janin selama di kandungan ibu, supaya ibunya datang periksa ke puskesmas. Gratis semuanya Bu. Gratis semuanya. Jadi sudah dipersiapkan pemerintah dengan sedemikian rupa, dipergunakan dengan baik ya. Jadi bisa dicegah secara dini begitu ya, dokter ya. Baik, terima kasih Dokter Reni sudah memberikan informasi dan edukasi kepada kita semuanya. Dan terima kasih Ibu Elia. Semoga ini juga bermanfaat ya, bukan hanya saja untuk kita tapi juga untuk seluruh pendengar dan juga seluruh masyarakat di Indonesia, terutama mungkin di Kota Pekanbaru khususnya. Baik, kita cukupkan program Mozaik Indonesia Pencegahan Stunting. Terima kasih kebersamaan Anda. Saya Rani Januari ini pamit undur. Selamat sore, sampai jumpa. Mozaik Indonesia RRI Pekanbaru.